Kita beralih ke top topik yang kedua pemirsa. Top topik yang kedua minggu ini datang dari kontestasi Pilkada Jakarta. Nama Ahok tiba-tiba mencuat menjadi salah satu penantang Anies Baswedan. Survei elektabilitas menemukan nama Ahok berada di tempat kedua setelah Anies mengungguli Ridwan Kamil. Akankah hal ini mendorong munculnya 3 poros kekuatan politik dalam Pilkada Jakarta? Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menguat sebagai salah satu sosok yang bisa menandingi popularitas Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta. PDIP menyambut positif jika Ahok masuk dalam top of mind pemilih di Jakarta. Namun PDIP masih akan membicarakan di internal, masuknya Ahok akan membuka potensi 3 poros Pilgub DKI Jakarta. Nah tentu PDI Perjuangan juga kan harus realistis kalau di Jakarta begitu ya. Pertama ya akan mendorongkan kader, apalagi ada nama Pak Basuki Cahayapurnama. Nah itu kan pasti kita akan komunikasikan, partai akan mengkomunikasikan. Nah uniknya di Jakarta tidak satupun partai politik yang memenuhi syarat formal untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, maka diperlukan komunikasi politik. Soal potensi Basuki Cahayapurnama bisa maju menandingi Anies Baswedan tidak menjadi masalah bagi partai seperti Nasdem. Nasdem meski belum secara resmi memberikan rekomendasi, namun dari survei internal, nama Anies menjadi yang terkuat untuk diusung. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan rivalitas Ahok dan Anies pada Pilkada tahun 2017 bisa menjadi pelajaran bahwa hasil survei tidak selamanya menjadi pemenang. Jika Ahok benar-benar diusung PDIP, apakah akan membuka potensi 3 poros pada Pilgub DKI Jakarta? Maka ada kemungkinan kan akan ada 3 poros, iya. Ada poros Kaisang, ada porosnya Anies, ada porosnya Ahok gitu. Tapi ada juga kemungkinan akan 2 poros saja, yaitu Koalisi Indonesia Maju, representasinya Kaisang, dengan wakilnya siapa nanti, bisa Baba Alun, bisa yang lain gitu ya. Nanti ada juga poros Indonesia Perubahan yang diusung oleh PKS, PKB, Nasdem adalah Anies dengan wakilnya nanti. Gitu. Dalam demokrasi yang original gitu ya, tetap PDI Perjuangannya agak sulit gitu, sehingga dia kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lain, ya dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada, apakah itu di KIM yang kecil kemungkinannya menurut saya kan ada Jokowinya, atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi singkat cerita, kalau 3 poros saat ini sulit. Ahok Anies masih mungkin dengan syarat PDI Perjuangannya mendapatkan teman kerjasama. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menilai Pilkada Jakarta bukan soal siapa yang berada di panggung kontestasi, melainkan soal kepentingan warga Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Anies usai menghadiri deklarasi dukungan dari Ormas Bang Japar untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Saat ini Anies memilih untuk lebih fokus memikirkan kesejahteraan warga Jakarta dibandingkan memikirkan siapa lawannya di Pilgub nanti. Menurut Anies, warga Jakarta sedang dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang berat. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.